Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan di seluruh Indonesia. Selamat pagi, selamat menyimak untuk kabar pekan ini. Saat ini saya bersama tim Persada FM dan radio jaringan berada di Semarang untuk meliput kegiatan desiminasi konten kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan oleh teman-teman dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. Dan baru saja kegiatan berlangsung, kita juga bertemu dengan Ketua Panitia untuk kegiatan desiminasi konten kebahasaan dan kesastraan, Ibu Ika Inayati, MLI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Pak Irwan bagaimana? Alhamdulillah sehat. Tiba-tiba dipanggil Pak ya. Ya udah menyesuaikan Ibu Mbak Ika aja deh. Mbak Ika. Betul. Mbak Ika, terkait dengan gelar desiminasi konten kebahasaan dan kesastraan. Apa sih latar belakang kegiatan ini? Iya, latar belakang kegiatan ini adalah ada program dari KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum dan juga Literasi yang merupakan salah satu program unggulan gitu ya, program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi kami ditugasi untuk membuat 30 konten kebahasaan dan kesastraan tahun ini yang harus gitu ya dibuat oleh Duta Bahasa kami, Duta Bahasa Jawa Tengah, bekerja sama dengan teman-teman di balai dan juga Ikatan Duta Bahasanya begitu. Ya, menarik. Jadi pemirsa dan pendengar, Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah ini berarti mendapatkan tugas untuk mendapatkan konten, membuat konten di mana konten tersebut berisi kebahasaan dan kesastraan yang tentunya ini akan berupa edukasi. Saya yakin ya, selalu ada unsur edukasinya ya, Mbak Ika ya? Ya, jadi untuk mengenalkan ya bahwa ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa itu ada 3 program prioritas. Ada program literasi, ada program revitalisasi bahasa, dan juga ada internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi dari 3 program prioritas itu kami diminta untuk membuat 30 tadi, gitu. Jadi ada 30 konten tentang 3 program itu. Kadang-kadang kalau konten yang edukatif itu ada feel yang agak kaku atau mungkin yang agak serius begitu ya, Mbak Ika ya, mungkin membosankan dalam tanda kutip begitu ya. Tapi tadi karena saya mengikuti acaranya sendiri, itu betul-betul karyanya bagus-bagus banget, Mbak Ika begitu ya. Jadi ada edukasi terkait dengan penggunaan bahasa, kemudian pengemasannya tadi juga sangat cair, menarik dan edukatif sih kalau saya lihat tadi, Mbak Ika. Jadi apakah ini juga yang diarahkan atau diharapkan balai dan badan itu seperti itu? Iya, jadi sebetulnya tujuan dari kegiatan ini adalah mengenalkan, menyosialisasikan 30 konten. Harapannya 30 konten, tapi tadi yang ditampilkan hanya 3 ya. Ada 3 beberapa saja begitu di acara ini, menyosialisasikan gitu kepada masyarakat, terutama para mahasiswa yang dekat dengan pembuatan konten media sosial ya. Kan pasti generasi muda sekarang tuh dekat dengan media sosial, dekat dengan membuat konten dan sebagainya, dan diharapkan dengan menghadirkan pakar-pakar yang diambil dari Duta Bahasa sendiri yang sudah memiliki kepakaran di bidang itu, di bidang industri kreatif, di bidang pembuatan konten, produksi konten begitu, dan juga tadi juga ada materi tentang bagaimana aspek kebahasaannya begitu ya. Itu para generasi muda itu nanti ketika membuat konten bisa lebih menarik gitu dan bisa lebih santun, terutama dari segi kebahasaannya gitu. Jadi seperti tadi ada materi juga bagaimana membuat konten itu supaya memiliki identitas kebahasaan yang baik gitu ya, Adilung begitu. Seperti itu, karena kalau fenomena yang ada sekarang kurang ya dari segi kebahasaannya ya. Menarik, Mbak Ika. Jadi dari kegiatan ini
memberikan arahan atau memberikan contoh ya kepada masyarakat yang setiap orang sekarang sudah bisa menjadi konten kreator. Semua orang bisa menjadi pembuat konten begitu ya. Tapi harapan dari balai atau dari badan ternyata ada satu yang harus kita garis bawahi pemirsa dan pendengar, yakni konten menarik iya, kemudian konten menghibur iya, tetapi mendidik dan santun ternyata kita dapatkan malah dari balai dan badan bahasa loh Mbak Ika. Ini tentu masyarakat harusnya mendukung penuh. Iya, santun berbahasa itu tadi ya. Iya, karena itu sih yang sepertinya sangat penting ya, kembali disoroti gitu. Karena kalau saya lihat memang fenomenanya untuk generasi muda sekarang tuh seperti itu kan, banyak kata-kata yang kurang sopan, yang banyak menggunakan binatang-binatang itu untuk menggunakan itu dengan santai dan luasanya gitu ya di media sosial, yang pasti dinikmati oleh semua orang dan generasi muda mungkin yang di bawahnya dia gitu dan sebagainya, akan menjadi contoh gitu. Dan diharapkan peserta yang hadir pada hari ini mendapatkan manfaat itu, dan ketika nanti membuat konten di media sosial bisa lebih baik lagi gitu. Ini menarik ya, menarik sekali karena melalui balai dan badan bahasa masyarakat betul-betul diminta untuk kembali kepada identitas kita, karena saat ini usia 2 tahun sampai usia tua semua bisa megang ponsel pintar dan bisa mengakses konten, dan kontennya itu betul-betul tidak mengidentikan atau tidak sama sekali bertentangan dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, Mbak Eka ya. Iya, betul. Jadi memang harus digelorakan lagi gitu mungkin ya, dimotivasikan lagi kepada generasi muda, karena kebetulan tadi pesertanya mahasiswa, Mas Irwan, generasi muda dan juga teman-teman Duta Bahasa dan Ikatan Duta Bahasa sendiri gitu. Kita kumpulkan, kita bahas bagaimana sih sebetulnya konten yang baik gitu, yang bagus, kreatif tadi, yang menghibur dan mendidik, sekaligus mendidik juga, dan juga baik dari segi bahasanya gitu. Jadi menarik sekali Mbak Ika. Kemudian berarti untuk penanggung jawab kegiatan ini dari bidang apa Mbak? Ya, dari bidang ini namanya, kami itu ada kelompok kepakaran dan layanan profesional yang disingkat jadi KKLP, Pembinaan dan Bahasa Hukum. Iya, kalau untuk kegiatan ini. Tapi kalau untuk pembuatan kontennya yang 30 tadi itu memang ada dalam koordinasi KKLP Pembinaan juga, tapi dibantu oleh KKLP Literasi. Iya gitu. Kemudian selain kegiatan diseminasi konten kebahasaan dan kesastraan dari bidang Mbak Ika, apa aja Mbak yang menjadi prioritas untuk bulan-bulan ini? Iya, untuk bulan ini kami akan menyelesaikan pendampingan 45 lembaga, ada lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, ada perhotelan, itu kami ada program pendampingan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan surat dinas. Iya, jadi itu adalah program berkelanjutan dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Tahun ini adalah tahun kedua. Semoga nanti ada semakin kesini semakin ada perbaikannya gitu, semakin terlihat gitu hasilnya. Kemarin sih sudah ada penghargaan yang kami berikan untuk pengguna bahasa Indonesia terbaik dari 3 kategori itu di penghargaan Prasidatama. Iya. Lalu di program kami itu juga ada pendampingan penggunaan bahasa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu di bahasa hukumnya. Jadi kan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum. Itu. Lalu ada juga barangkali ada yang memerlukan layanan saksi ahli. Itu ada di kami juga, di KKLP kami, untuk pendampingan di persidangan atau memerlukan bantuan legal opinion ya, pendapat hukum gitu dari segi bahasa, itu bisa di KKLP kami. Lalu ada permohonan juri atau narasumber tentang kebahasaan sebagai penyuluh dan sebagainya, itu bisa di KKLP kami. Juga ada penyuluhan ke guru. Alhamdulillah sudah selesai programnya. Ini sebetulnya adalah program terakhir nih KKLP Pembinaan yang di tahun ini gitu, tinggal menyelesaikan beberapa saja, tapi ini yang untuk yang kegiatan besarnya ini adalah kegiatan yang terakhir. Jadi tadi penyuluhan, ada juga forum sastra
ada Prasidatama itu. Lalu ada juga kegiatan diseminasi yang lain yang dengan DPR dan pendampingan gitu. Kita beruntung terakhir makanya dapat informasi sepenuhnya gitu ya. Jadi itu adalah kurun waktu mungkin tahunan ya Mbak Ika ya, agenda tahunan ya itu ya. Ya, itu program kami tiap tahunnya, nggih, iya. Menarik juga apa yang disampaikan oleh Mbak Ika tadi, pemirsa dan pendengar, karena Mbak Ika dan tim akan menjadi polisinya hotel-hotel ataupun gedung-gedung yang ada di tepi-tepi jalan. Kalau mereka masih pakai bahasa asing wajib disemprit, kira-kira gitu Mbak Ika. Iya, karena sebetulnya kewajiban atau pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan persuratan dinas itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya. Jadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 63 tahun 2019 itu yang pasti, kalau di lingkungan kami di Permendikbudnya juga ada. Sebetulnya jadi sudah ada gitu undang-undang dan peraturannya. Tapi sayangnya nih Mas Irwan, tidak ada sanksinya. Jadi mau dibilang polisi juga nyemprit tapi nggak ada ini ya, nggak ada harus bayar tilang atau gimana gitu kan. Aduh, iya, jadi tidak ada sanksinya. Jadi yang kami lakukan itu tadi, kami datang, mengambil datanya, lalu kami lihat, lalu kami beritahu ini yang sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia itu seperti ini misalnya gitu. Lalu kami beri penghargaan kalau ada yang sudah baik begitu. Jadi memang itu. Jadi ketika misalnya tidak mengutamakan bahasa Indonesia tuh kita ya, sebetulnya berarti kita sudah melanggar undang-undang. Sebetulnya seperti itu loh. Nanti Persada FM dan jaringannya juga. Persada FM dan jaringannya bahasa Indonesianya baik dan benar dan acaranya keren-keren. Alhamdulillah baik. Sip kalau gitu. Jadi kapan-kapan nih Persada FM dan radio jaringan dapat Prasidatama, mungkin suatu saat ada kategori media mungkin ya. Kategori media ya, pengguna bahasa Indonesia terbaik, luar biasa. Nanti diadakan ya kategorinya. Wah, ini menarik. Jadi menarik Mbak Ika. Jadi mudah-mudahan ini siaran yang kita simak atau kita siarkan di 11 radio jaringan ini sekaligus memberi edukasi. Mungkin kita mau membuat sesuatu begitu ya di tepi-tepi jalan, kita utamakan pakai pakai identitas keindonesiaan kita gitu ya. Misalkan nama jalan, nama tempat, kemudian alamat tempat atau apa itu semaksimal mungkin pakai bahasa Indonesia. Betul. Ya, jadi harus menggunakan bahasa Indonesianya dulu yang diutamakan gitu. Misalnya penulisan kata masuk gitu ya di tempat umum, kan kadang masih menggunakan bahasa asing tuh, enter gitu ya, gitu. Jadi kita harus mengutamakan bahasa Indonesia itu, jadi masuk dulu. Kalau misalnya mau menggunakan bahasa asing boleh, tapi di bawahnya dengan tulisan yang lebih kecil, dengan dimiringkan gitu. Jadi ada aturannya dalam penggunaan bahasa. Di negara lain sudah loh, kapan nih Indonesia harus nih suatu saat ya Mbak. Berarti kan itu tinggal rasa bangga, sikap positif kita terhadap bahasa Indonesia itu seperti apa gitu ya kan, gitu. Mudah-mudahan Mbak Ika, apa yang disampaikan betul-betul menjadi pencerahan dan juga edukasi kepada masyarakat bahwa ternyata PR kita masih banyak dan PR kita masih besar untuk menghidup-hidupkan identitas kita, terutama bahasa kita. Iya, karena bahasa itu adalah identitas bangsa dan juga menjadi karakter, cermin karakter. Ya. Terakhir Mbak Ika, apa yang ingin dipesankan kepada masyarakat dan kepada seluruh radio jaringan yang menyimak pagi dan siang hari ini, karena yang ada di Bali juga mendengarkan. Ya, apa yang ingin dipesankan kepada saudara-saudara kita agar yuk kita menghidup-hidupkan identitas kita, terutama bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Iya, mungkin cukup dengan semboyan kita nih Badan Bahasa ya. Kita punya Trigatra Bangun Bahasa. Namanya Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing gitu. Terima kasih Mbak Ika, kapan-kapan kami repoti lagi. Kapan-kapan siap bekerja sama dengan tim Persada FM untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Balai Bahasa. Karena ini betul-betul edukasi Mbak, mahal ini sebenarnya ya, edukasi ini kepada masyarakat, apalagi terkait dengan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mbak Ika dan tim. Ya. Pemirsa dan pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Mbak Ika selaku Ketua Panitia. Kembali ke teman-teman yang ada di studio.
Radio Persada FM.